Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widya Nuraini. Saya dari D3 Akuntansi. Di sini saya akan memaparkan materi siklus akuntansi keuangan daerah. Baik, akuntansi keuangan daerah merupakan salah satu bagian penting dari pengelolaan keuangan daerah yang mencakup keseluruhan kegiatan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, akuntansi, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. Untuk penyelenggaraan akuntansi pemerintah daerah, kepala daerah menetapkan sistem akuntansi pemerintahan daerah dengan mengacu pada peraturan daerah tentang pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah. Proses akuntansi menurut Haryanto DKK 2007 yaitu yang pertama, proses akuntansi penerimaan kas, proses akuntansi pengeluaran kas, prosedur. Berikut ada 4 prosedur akuntansi menurut Haryanto DKK 2007 yaitu yang pertama, prosedur akuntansi penerimaan kas meliputi serangkaian proses pencatatan, penggolongan, dan peringkasan transaksi atau kejadian keuangan serta pelaporan keuangan dalam rangka pertanggungjawaban melaksanakan APBD yang berkenaan dengan penerimaan kas suatu perangkat daerah. Yang kedua adalah prosedur akuntansi pengeluaran kas meliputi serangkaian proses pencatatan, penggolongan, peringkasan transaksi atau kejadian keuangan serta pelaporan keuangan dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD. Yang ketiga adalah prosedur akuntansi selain kas, pencatatan, penggolongan, dan peringkasan transaksi, kejadian keuangan, serta pelaporan keuangan dalam rangkaian pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang berkaitan kejadian selain kas pada satuan kerja perangkat daerah atau SKPD. Yang keempat adalah prosedur akuntansi aset. Serangkaian proses mulai dari pencatatan, penggolongan, dan pelaporan keuangan dalam rangka pertanggungjawaban APBD yang berkaitan dengan transaksi saat kejadian aset pada suatu kerja perangkat daerah atau SKPD. Kode rekening yang digunakan dalam sistem akuntansi keuangan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang harus ditetapkan dengan peraturan kepala daerah. Kode rekening yang digunakan dalam PAP ini mengacu pada kode rekening peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah. Selanjutnya adalah sistem pencatatan. Yang pertama adalah single entry, yaitu sistem pencatatan single entry sering disebut juga dengan sistem tata buku tunggal atau tata buku berdasarkan Permendagri nomor 13 tahun 2006. Sistem pencatatan single entry ini dilakukan oleh bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran baik level SKPD maupun SKPKD. Yang kedua adalah double entry. Sistem ini pada dasarnya suatu transaksi ekonomi yang dicatat dua kali, yaitu dalam kutip double, berpasangan ataupun ganda. Entry yaitu pencatatan. Pencatatan menjurnal tersebut dapat di sisi debit dan kredit. Dalam pencatatan tersebut harus menjaga keseimbangan persamaan dasar akuntansi. Yang ketiga adalah triple entry, adalah pelaksanakan pencatatan dengan menggunakan sistem pencatatan double entry ditambah dengan pencatatan pada buku anggaran. Jadi sementara sistem pencatatan double entry dijalankan PPK, SKPD maupun APAP bagian keuangan atau akuntansi pada satuan kerja pengelolaan kekayaan daerah juga mencatat tersebut akan berefek pada sisa anggaran. Berikut ada dasar akuntansi, yaitu yang pertama basis kas. Basis kas menetapkan pengakuan atau pencatatan transaksi ekonomi hanya dilakukan apabila transaksi tersebut menimbulkan perubahan pada kas. Yang kedua adalah basis akrual. Dasar akuntansi yang mengakui transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi
pada peristiwa itu terjadi. Yang ketiga adalah basis kas modifikasi. Yang keempat adalah basis akrual modifikasi, mencatat transaksi dengan menggunakan basis kas akrual untuk sebagian besar transaksi. Berikutnya ada akuntansi keuangan SKPD. Dalam sistem akuntansi keuangan daerah suatu kerja merupakan entitas akuntansi yang mempunyai kewajiban melakukan pencatatan atas transaksi-transaksi yang terjadi di lingkungan suatu kerja. Dalam sistem pengakuan keuangan daerah terdapat dua jenis satuan kerja Haryono DKK pada 2007, yaitu yang pertama Satuan Kerja Perangkat Daerah atau SKPD, meliputi pendapatan, belanja, aset, dan selain kas. Yang kedua, Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah atau SKPD. Secara berkala, PPK SKPD melakukan posting pada buku besar dan secara periodik menyusun neraca saldo sebagai dasar pembuatan laporan keuangan yang terjadi atas laporan realisasi anggaran, neraca, dan catatan atas laporan keuangan. Berikut ini adalah akuntansi anggaran SKPD. Akuntansi anggaran diselenggarakan oleh PPK SKPD setelah dokumen pelaksanaan anggaran SKPD DPA SKPD disahkan dengan jurnal sebagai berikut, yaitu pada kode rekening. Uraiannya berisi estimasi pendapatan definisi dan berada pada kolom debit. Selanjutnya, apresiasi belanja surplus berada pada kolom kredit. Jurnal atas transaksi tersebut akan menjadi anggaran laporan dalam kolom anggaran di laporan realisasi anggaran. Dalam melakukan jurnal akuntansi anggaran, namun harus dikelola dalam sebuah sistem sedemikian rupa sehingga nilai mata anggaran untuk setiap kode rekening muncul dalam buku besar, neraca saldo, dan laporan realisasi anggaran. Dokumen yang digunakan pada SKPD yaitu Surat Keterangan Pajak Daerah atau SKP Daerah, Surat Keterangan Restribusi Daerah atau SKRD, Surat Tanda Bukti Pembayaran, yang keempat Surat Tanda Setor atau STS, yang kelima adalah bukti transfer, selanjutnya ada nota kredit bank, bukti penerimaan lainnya, yang kedelapan adalah bunga jurnal penerimaan kas, 9 buku besar, yang ke-10 adalah buku besar pembantu. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Belanja adalah semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang mengurangi ekuitas dan lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah. Akuntansi belanja disusun untuk memenuhi kebutuhan pertanggungjawaban sesuai dengan ketentuan. Akuntansi belanja juga dapat dikembangkan untuk keperluan pengendalian bagi manajemen dengan cara memungkinkan pengukuran kegiatan belanja tersebut. Akuntansi belanja UP GUTU SKPD, yaitu PKK SKPD menerima SP2D dari kuasa BUD melalui penggunaan anggaran. Berdasarkan SP2D, PPK SKPD mencatat transaksi penerimaan uang persediaan tersebut dengan menjurnal kas di bendahara pengeluaran pada kolom debit dan kas daerah atau RK di kolom kredit. Akuntansi belanja ataupun langsung. Belanja LS yang dimaksud adalah belanja LS gaji dan tunjangan dan belanja LS barang dan jasa. Dalam konteks belanja LS, akuntansi mempunyai asumsi bahwa dana SP2D dari BUD langsung diterima oleh pihak ketiga atau pihak lainnya yang telah ditetapkan. PPK SKPD menerima SP2D dari kuasa BUD melalui penggunaan
anggaran berdasarkan SP2D terkait PPK. SKPD mencatat transaksi belanja dengan menjurnal belanja sesuai kode rekening transaksi pada kolom debit dan kas di daerah atau RK pusat pada kolom kredit. Berikut ini adalah dokumen yang digunakan pada akuntansi belanja SKPD, yaitu yang pertama surat penyediaan daerah atau SPD, yang kedua surat perintah membayar ataupun SPM, yang ketiga adalah kwitansi pembayaran dan bukti penerimaan, yang keempat adalah penerimaan pencairan dana SP2D, bukti transaksi, nota debit bank, buku jurnal, buku besar, dan buku besar pembantu. Akuntansi aset SKPD. Prosedur akuntansi aset SKPD meliputi pencatatan dan pelanggaran akuntansi atas perolehan, pemeliharaan, rehabilitasi, perubahan klasifikasi, dan penyusutan terhadap aset tetap yang dikuasai atau digunakan SKPD. Transaksi-transaksi tersebut secara garis besar digolongkan dalam dua kelompok, yaitu penambahan nilai aset tetap dan pengurangan nilai aset tetap. Dalam hal terjadi penambahan nilai aset tetap berdasarkan bukti memorial, PPK SKPD mengakui penambahan aset dengan jurnal pada tabel berikut, yaitu aset tetap sesuai jenisnya pada kolom debit dan investasikan dalam aset tetap pada kolom kredit. Dokumen-dokumen yang digunakan yaitu yang pertama berita acara penerimaan barang, yang kedua surat keputusan penghapusan barang, yang ketiga adalah surat pengiriman barang, yang keempat adalah surat keputusan mutasi barang antar SKPD, yang kelima adalah berita acara pemusnahan barang, yang keenam berita acara searah terima barang, yang ketujuh adalah berita acara penilaian, bukti memorial, bukti jurnal umum, dan buku besar pembantu. Akuntansi selain kas SKPD yaitu koreksi kesalahan pencatatan, pengakuan aset, kewajiban utang, jurnal depresiasi, yang keempat adalah jurnal terkait dengan transaksi yang bersifat akrual dan prepayment. Dokumen yang digunakan pada akuntansi selain kas SKPD yaitu berita acara penerimaan barang, surat keputusan penerimaan barang, yang ketiga adalah surat pengiriman barang, yang keempat surat keputusan mutasi barang antar SKPD, yang kelima adalah berita acara pemusnahan barang, penerimaan acara serah terima barang, yang ketujuh adalah berita acara penilaian, yang kedelapan adalah bukti memorial, buku jurnal umum, buku besar, dan buku besar pembantu. Siklus akuntansi keuangan daerah yaitu perbedaan yang ada pada siklus akuntansi keuangan daerah adalah pada proses penyusunan laporan keuangan pemerintahan daerah. Setelah penyusunan neraca saldo setelah penyesuaian, dapat disusun laporan perhitungan APBD. Namun, demikian untuk lebih mempermudah penyusunan laporan keuangan yang lain, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, dan neraca biasanya dilakukan terlebih dahulu. Proses tutup buku dengan membuat jurnal penutup. Kemudian setelah jurnal penutup ini diposting, barulah disusun ketiga laporan yang dimaksud tersebut. Selain itu, perlu diketahui bahwa siklus tersebut didasari pada konsep artikulasi. Baik, pemaparan saya hari ini, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.